Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua selalu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan Tuan Hikman, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi. Yang saya hormati, saya banggakan Mas Asisten, Mas Dwi, bersama dengan teman-teman Kepala Dinas, Kepala Badan, dan semua yang hadir pada hari ini. Juga yang saya hormati, saya banggakan keluarga besar Banggar yang alhamdulillah semenjak BK-nya dipegang oleh Komandan Korea Utara kompak semua. Alhamdulillah. Jadi efeknya luar biasa. Keluarga besar Banggar yang saya hormati, saya banggakan Pak Sekwan beserta jajarannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini saya dengan masih diberi kenikmatan berupa kesehatan dan bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat, pertama buat diri kita, yang kedua buat lembaga, dan buat masyarakat Banyuwangi untuk menjadi lebih baik. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah pembahasan hari pertama Mas Asisten, yaitu pembahasan tentang RAPBD. Harapan saya teman-teman eksekutif yang kinerjanya saya kira luar biasa, karena bagaimanapun juga dengan ini sudah mengangkat nama Banyuwangi dengan penghargaan-penghargaan itu saya kira luar biasa, karena dengan penghargaan itu dengan ini berkontribusi pada masyarakat Banyuwangi. Contohnya bagaimana setiap kabupaten kota se-Indonesia itu minimal satu hari pasti ada yang datang ke Banyuwangi untuk studi banding, baik itu teman DPR ataupun teman eksekutif lainnya. Dan tolong seperti tamu kami seperti itu diinventarisasi, ya Mas Sayanto, setiap harinya diinventarisasi. Tetapi kalau saya lihat, saya tanyakan, setiap hari rata-rata ada satu. Ini kan sudah luar biasa. Kelihatannya mudah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak dapat penghargaan, maka tidak mungkin orang-orang kabupaten yang lain itu datang ke Banyuwangi. Kalau datang ke Banyuwangi, pasti dia tidur hotel. Nah, dampak ini yang kita berikan, tidur hotel. Pegawai hotelnya ya dapat rezeki, tukang ojeknya dapat rezeki, yang jualan dapat rezeki. Nah ini sekali lagi terima kasih kepada teman-teman birokrasi. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman birokrasi. Jadi apa namanya, berpikirnya kita ini harus seperti itu, ya. Berpikir baik. Jadi dampaknya luar biasa. Kalau Banyuwangi tidak dapat penghargaan, siapa yang jamin apa namanya turis baik turis lokal, turis asing datang ke sini? Sopo. Ini termasuk ini luar biasa jasanya kita. Mudah-mudahan jasa dengan ini dijadikan catatan amal soleh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita pembahasan yang pertama, saya harapkan kepada eksekutif, kepada Pak Asisten untuk menggambarkan, ya, saya tidak akan menjelaskan apa namanya itu postur agar tidak. Tetapi kemarin kita sudah sepakat bahwa uang PPAS sudah kita sepakati bersama-sama. Belanja berapa, pembiayaan di mana, monggo hal itu dengan jelaskan. Setelah itu karena di Banggar ini pakemnya sudah matang, maka nanti setiap fraksi akan menanyakan. Dijawabnya hari Kamis.
karena besok itu dengan ada penilaian MCP, iya, MCP itu biasanya lama, apalagi kalau dengan nanti rapat dengan KPK, dengan narasumbernya KPK, iya kan, tapi paling enggak lama. Nah, kalau dengan KPK, dengan BPK, provinsi itu lama, narasumbernya lama, medeni nyampe kok gak enak, ngantuk tok kan gitu kan. Nah, jadi hari Rabu, Kamisnya dijawab dengan sebaik-baiknya, dan saya masih berpegang kepada Banus, ya, karena di Banus itu kita dok tanggal 12, ya betul, 11. Saya sebagai pimpinan secara pribadi, karena itu menyangkut perencanaan, ya, kita sudah rencanakan dengan bagus. Harapan saya jawaban yang memuaskan itu nanti yang mempercepat atau paling tidak sesuai dengan apa yang kita programkan, apa yang kita rencanakan. Tanggal 11 kita paripurna penetapan APBD tahun 2025. Karena memang nilai sakit itu juga teman-teman dewan itu juga membantu, dan poinnya insya Allah tinggi ya, poinnya dari teman-teman dewan poinnya tinggi ya. Mana Pak Sekwan? Poinnya untuk teman dewan untuk nilai sakit itu berapa? Dengan nyumbang berapa? Berapa persen? Pak Sekwan, berapa persen Pak Sekwan? Ya gitu ya, harus tahu. Kan walaupun nanti secara umum kan itu kan, paling enggak kan di Sekwan itu juga ada poinnya. Itu ya Pak Sekwan. Jadi jangan sampai teman-teman Sekwan ini di bawahnya teman-teman eksekutif lek iso. Kayak iso teman-teman. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Monggo Mas Dwi, Pak Asisten, mewakili Pak Sekda untuk menyampaikan apa gambaran-gambaran yang telah kita sepakati bersama, pembiayaannya bagaimana, belanja bagaimana, terus teman-teman yang kemarin sudah menjadi kesepakatan nilai biro, karena saya lihat alhamdulillah untuk dinas perhubungan sudah masuk ya, bukan untuk dinas perhubungan, komitmennya tinggi karena ini suara masyarakat Banyuwangi, cuma disampaikan oleh konco-konco Dewan KB untuk sisi TV. Nah, aku bilang wifi kok ada CCTV. Monggo Mas Dwi, silakan. Iya, izin dengan sidang ketua serta anggota banggar, rekan-rekan KPD yang saya hormati, izin Pak Ketua, pertama saya mendapat amanat untuk mewakili dan mendampingi Bapak Ketua dan Wakil Ketua serta anggota banggar. Yang kedua, mendapat amanat untuk membacakan poin-poin kebijakan anggaran tahun 2025. Yang ketiga, mendengarkan dan mencatat arahan Ketua Banggar dan pertanyaan-pertanyaan anggota Banggar. Nah, secara teknis pembahasannya saya minta untuk Pak Kepala Bapeda untuk bisa Pak kalau BPKD untuk bisa membacakan secara teknis. Baik, yang pertama Pak Ketua, penganggaran hibah dan bansos berdasarkan Permendagri nomor 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2025, alokasi anggaran belanja hibah yang telah dicantumkan dalam RKPD tahun 2025 menjadi dasar dalam pencantuman
alokasi anggaran belanja hibah dalam rancangan UA PKS tahun anggaran 2025, sehingga terhadap penganggaran hibah pada BPD 2025 proposal, saya ulangi, proposal termasuk SKP atau SK Kemenkumham wajib diajukan sebelum ditetapkannya RKPD 2025, yaitu sebelum tanggal 1 Juli 2024. Tanggal ini penting karena untuk bisa terakomodir pada tahun anggaran 2025 PIBA. Yang kedua, alokasi pendapatan transfer mengacu pada Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN tahun 2025. Pada saat penyampaian rancangan PKS ini, yaitu pada tanggal 22 Juli 2024, dan APBN tersebut masih belum ditetapkan dan baru diinformasikan melalui Kementerian Keuangan per tanggal 19 September 2024, dan beberapa pelimpahan kebijakan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Adapun untuk penganggaran yang ada, yaitu penggajian P3K dibebankan kepada APBD. Kemenq hanya memberikan dukungan pendanaan yang sangat minim, 14.264.065.000 rupiah. Komposisi P3K penuh waktu Kabupaten Banyuwangi sebanyak 5.444 orang sampai dengan pengangkatan tahun 2025 dan membutuhkan waktu anggaran 253 miliar per tahunnya. Sementara dari Kementerian Keuangan hanya ada 14 miliar. Pelayanan administrasi kependudukan kurang lebih 5 miliar yang sebelumnya dibiayai melalui DAK non-fisik sejak tahun 2022 dibebankan kepada APBD. Dana kelurahan kurang lebih 10 miliar yang sebelumnya dibiayai melalui DAU tambahan sejak tahun 2001 dibebankan kepada APBD dan hanya mendapatkan dukungan 5,6 miliar saja. Yang ketiga, rencana penganggaran dan perangkat daerah tahun 2025 bersifat tidak membagi rata, namun melalui pendekatan berdasarkan tingkat urgensi kebutuhan kondisi minimalis, antara lain kebutuhan wajib mengikat kebutuhan dasar perangkat daerah sebesar 2 triliun 177 miliar 667 juta 171.203,48 sen, terdiri dari belanja gaji pegawai, TPP, gaji THR, pesakun, cleaning service, keamanan, tagihan listrik, LPJU, pajak kendaraan bermotor. Sementara pembayaran cicilan pokok dan bunga bank pinjaman daerah menjadi bagian dari pembayaran. Yang berikutnya, kebutuhan wajib prioritas perangkat daerah sebesar 884 miliar 852 juta 806.531 rupiah adalah merupakan belanja prioritas perangkat daerah yang terbagi rendah top down sebesar 146 miliar 223 juta 747.209. Kebutuhan sekretariatan, pelayanan kursi perangkat daerah, serta untuk pelayanan publik menjadi bagian tersebut, termasuk kegiatan sosial, ranting dan politik serta prioritas daerah. Berikutnya kebutuhan prioritas perangkat daerah sebesar 306
miliar 793 juta 36.366 rupiah 52 sen. Bapak Ibu semuanya, dari sisi tingkatan yang paling besar dari segi prioritas adalah Pemindah, Forkopimda, pengawasan APIP, diklat pegawai, insentif pajak, option pajak, pengelolaan PT Persampahan, BPS, dan izin Pak Ketua, Banpol Rp6.000 per suara. Yang dulu hanya 3.000. Selamat toh. Renjak tahun anggaran 2025 sangat minimalis karena imbas konversi dari pinjaman daerah jangka panjang yaitu 88,8 miliar pada pos pengeluaran dan 43,4 miliar pada pos belanja bunga. Ketentuan tambahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2025. Yang pertama, Pemda wajib menganggarkan kegiatan sinergi pendanaan pemungutan pajak dan option pajak untuk kebutuhan Banyuwangi sebesar 4.364 juta 124.805 rupiah. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran inspektorat sebesar 0,5% dari total belanja daerah untuk Pemda dengan APBD di atas 2 triliun rupiah. Dengan demikian, kondisi exciting masih membutuhkan tambahan alokasi 9.397 juta 388.764,52 sen. Dan nomenklatur dana abadi daerah telah disediakan pada pos APBD, yaitu pada pos penerimaan, pembiayaan, penarikan pokok dana abadi (PAD), pengeluaran pembiayaan, pembentukan dana abadi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah hasil pengelolaan dana abadi daerah. Dengan demikian, dalam waktu tahun 2025 nanti sudah dipersiapkan bagaimana dapatnya dana abadi bisa menjadi kenyataan, dan rapat-rapat akan segera dilaksanakan di tingkat TAPD dan SKPD. Selebihnya untuk neraca APBD secara singkat, mohon Pak Kepala BPKD untuk disampaikan. Terima kasih Asisten izin pimpinan rapat Bapak Ganjar dan Kepala Sekretariat teman melanjutkan dari yang disampaikan Asisten instruksi pimpinan terima kasih. Mohon izin kalau bisa dilayani di layar supaya kita bisa berpenyimak. Terima kasih. Laptopnya disiapkan kok ini. Cek. Gimana ya? Sebentar Pak. Waalaikumsalam Mas, ke ruang khusus. Jadi
panggil operator. Bisa, Pak? Ya, bisa Pak. Itu mekanismenya itu bagian Pak Imam mau bagian apa? Umum. Bagian umum nggak harusnya Pak siap di situ. Kita yang menyiapkan, kalau eksekutif kan siap. Sehingga jalur Mas Rohan itu. Terus awal dewi nggak nyiapno kuno, singkat biasa kan yo. Nah iso nggak apa-apa. Kalau bisa mau bisa, kalau nggak bisa mau nggak bisa. Prediksi ada ya, Mas Ari? Bisa ya? Itu ditelepon Pak Sekwan. Iya, sampai. Bagian umum itu. Nggak usah dipanggil, lu kan HP aja kok. Ngaku kira